Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan jawaban kami tentang soal yang ada pada buku Hitler dan Lieberman mengenai game teori. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Sarif Athoillah dengan NIM D600230118. Kemudian ada saya sendiri, Muhammad Raffi Madikaibowo dengan NIM D600230119. Kemudian ada Muhammad Arif Maulana Ishak dengan NIM D600230124. Yang terakhir ada Fatrel Chandra Wijaya dengan NIM D600230135. Baik, langsung masuk pada soal yang pertama. Didapatkan tabel payoff seperti ini dengan strategi player 1, 1, 2, 3, player 2, 1, 2, 3 juga. Pada player 1, strategi 1 yaitu didapatkan 0, min 2, 2. Player 1, strategi 2, 5, 4, min 3. Player 3, 2, 3, min 4. Sedangkan player 2 dengan strategi 1 didapatkan 0, 5, 2. Player 2, strategi 2, min 2, 4, 3. Player 2, strategi 3 didapatkan 2, min 3, min 4. Pada tabel payoff ini didapatkan nilai minimum di sini min 2 dan nilai maksimum sini minimax value di 2. Oke, kita masuk pada masalah awal. Diketahui batasannya atau subjektunya 5x2 min x3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua min 2x1 ditambah 4x2 dikurang x3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian batasan yang ketiga 2x1 min 3x2 min x3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian batasan yang keempat x1 plus x2 sama dengan 1. Kemudian batasan akhir x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Fungsi tujuannya yang pertama memaksimalkan pemain satu, yang kedua meminimalkan bagi pemain dua. Dan didapatkan maximize Z sama dengan X3. Pada ditanya berapakah nilai strategi optimal yang diharapkan. Ditanya kedua, berapakah nilai maksimal yang didapatkan pemain satu. Ditanya ketiga, berapakah nilai minimal kerugian yang didapatkan pemain dua. Dijawab pada langkah satu, mengubah ke bentuk kanonik atau standar form. Tujuannya semua batasan harus dalam bentuk kurang dari sama dengan. Sehingga yang pertama min 5x2 plus x3 kurang dari sama dengan 0. Yang kedua 2x1 min 4x2 plus x3 kurang dari sama dengan 0. Yang ketiga min 2x1 plus 3x2 plus x3 kurang dari sama sama dengan 0. Yang keempat, X1 plus X2 sama dengan 1. Oke, masuk pada langkah yang kedua, yaitu menambahkan variabel slack, yaitu mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack. Seperti S1, S2, S3. Didapatkan yang pertama min 5x2 plus x3 plus S1 sama dengan 0. Yang kedua 2x1 min 4x2 plus x3 plus S2 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga min 2x1 plus 3x2 plus x3 plus S3 sama dengan 0. Yang keempat x1 plus x2 sama dengan 1. Masuk pada langkah yang ketiga yaitu membuat tabel simplex awal, yaitu di mana menggunakan variabel x1, x2, x3, s1, s2, s3. Dapat dilihat dari tabel seperti ini, kita masukkan baris x1, x2, x3, s1, s2, s3, dan RHS. Terus pada kolom s1, s2, s3, EQ, dan Z. Sudah dilihat di sini masing-masing terdapat nilai seperti ini yang sudah kita masukkan. Dapat kita lihat koefisien X3 sama dengan min 1. Di baris tujuan yaitu Z seperti ini. Di sini artinya X3 masuk basis karena dapat meningkatkan nilai Z.
Masuk pada langkah keempat, yaitu menentukan pivot row. Pivot kolomnya sama dengan X3. Kenapa? Karena koefisiennya negatif dan terbesar. Yang kedua, cari pivot row dengan membagi RHS dengan koefisien positif di kolom X3. Dapatkan baris seperti ini, baris koefisien X3, RHS, dan rasio. S1 didapatkan koefisien X31, RHS 0, rasionya tak hingga. S2 juga sama, koefisien X3-nya 1, RHS-nya 0, rasionya juga tak hingga juga. S3-nya juga sama, 1, koefisien X3-nya 1, RHS-nya 0, kemudian rasionya tak hingga juga. Dari kesimpulan tabel seperti ini tidak dapat didefinisikan karena 0 dibagi dengan nilai positif. Karena semua RHS 0, maka kita bebas memilih pivot. Kita ambil baris S2 sebagai pivot row. Dan pivot elemennya 1, yaitu baris S2 kolom X3. Baik, kita lanjutkan ke langkah 5, yaitu pivoting. Yaitu lakukan dengan Gauss-Jordan elimination. Dapat hasil akhirnya seperti ini, di mana ada variabel X1, X2, X3. Di mana X1 mendapatkan nilai optimal sebesar 7/11, X2 didapatkan nilai optimal 4/11, X3 didapatkan nilai optimal 2/11, yang dimana ini adalah nilai maksimum. Didapatkan kesimpulannya strategi optimal pemain 1, X1, X2 sama dengan 7/11 dan 4/11. Nilai permainan bagi V sama dengan X3 didapatkan 2/11. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk soal yang kedua yaitu meminimalkan Y4, kendalanya di min 2Y2 ditambah 2Y2 min Y4 kurang dari sama dengan 0. Terus ada 5Y1 ditambah 4Y2 min 3Y3 dikurang min dikurang Y4 kurang dari sama dengan 0. Kemudian ada Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 sama dengan 1. Kemudian ada Y1, Y2, Y3 lebih dari 0. Terus langkah pertama yaitu ubah ke bentuk standar atau semua kendala jadi persamaan. Tambahkan variabel slack S1 dan S2 dan menjadi min 2Y2 ditambah 2Y3 min Y4 tambah S1 sama dengan 0. Kemudian ada 5Y1 ditambah 4Y2 tambah min 3Y3 min Y4 tambah S2 sama dengan 0. Kemudian ada Y1 ditambah Y2 tambah Y3 sama dengan 1. Kemudian ada meminimaliskan Z sama dengan Y4. Nah, langkah kedua adalah tabel simplex dengan variabel Y1, Y2, Y3, S1, S2. Nah, di sini ada basis Y1, Y2, Y3, Y4, S1, S2, RHS, kemudian K1, K2, K3, dan Z. Nah, pada kolom Y1 K1 itu ada angka 0, kolom Y2 K1 min 2, kolom Y3 K1 2, kolom Y4 K1 min 1, kolom S1 K1 1, kolom S2 K1 0, terus RHS K1 0. Terus ada di kolom Y1 K2 5, Y2 K2 4, Y3 K2 min 3, Y4 K2 min 1, S1 K2 0, S2 K2 1, RS K2 0. Terus kolom Y1 K3 1, Y2 K3 1, Y3 K3 1, Y4 K3 0, S1 K3 0, S2 K3 0, sama RHS 3 1. Kemudian ada Y1 Z0, Y2 Z0, Y3 Z0, Y3 Z0, Y4 Z0, Z1, S1 Z0, S2 Z0. Nah, langkah yang ketiga adalah ubah ke bentuk maksimasi dengan memaksimalkan
min Z sama dengan min Y4. Lalu kita modifikasi baris objektif. Dan didapatkan Z baru yaitu Y1 0, Y2 0, Y3 0, Y4 min 1, S1 0, S2 0, dan RHS-nya 0. Kemudian langkah keempat yaitu pilih pivot kolom baris. Yang pertama adalah koefisien negatif terbesar di baris 2, yaitu kolom Y4. Kemudian cari pivot atau row baris RAS bagi RAS dengan nilai positif di kolom Y4. Nah, pada kolom Y4, semua koefisien sama dengan min 1 atau negatif. Jadi tidak ada elemen positif, artinya tidak bisa dipilih sebagai pivot. Nah, langkah kelima sendiri adalah solusi optimal tercapai. Nah, karena tidak ada variabel dalam basis yang mengandung Y4 dan semua slack serta RS tidak negatif, maka solusinya adalah sebagai berikut. Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 5 per 10, Y3 sama dengan 6 per 11, Y4 sama dengan 2 per 11. Dan didapatkan kesimpulan akhir yaitu strategi optimal untuk pemain 2 adalah Y1, Y2, Y3 secara berturut-turut yaitu 0, 5 per 10, dan 6 per 11. Kemudian V sama dengan Y4 yaitu 2 per 11. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang game teori menggunakan Excel. Yang pertama yaitu diketahui pada koefisien persamaan pertama yaitu X1 bernilaikan 0, X2 sama dengan 5, yang S3 min 1, dan seterusnya hingga koefisien persamaan 4. Pada kali ini ditanyakan maksimum pada X3. Langsung saja kita menghitung koefisien produknya dengan dengan sum. Kita tab, kita akan memilih koefisien pertama yang X1 hingga X3. Lalu kita beri separator, lalu kita memilih X1 X3 pada solusi, kita kunci biar tidak berubah, kita beri kurung, lalu kita enter. Nah, di sini kita langsung saja drag ke bawah hingga koefisien yang penting. Lalu kita langsung saja mencari nilai Z dengan rumus sama dengan sum produk. Kita pilih koefisien objek X1 hingga X3. Lalu kita beri separator, lalu kita akan memilih solusi X1 hingga X3. Lalu kita akan kunci agar tidak berubah. Lalu kita beri kurung, lalu kita enter. Nah, kenapa di sini koefisien produk yang pertama hingga keempat masih bernilaikan 0, solusi X1 hingga Z-nya masih bernilaikan 0. Nah, kita akan menghitung menggunakan solver yang bantu pada pengerjaan kali ini. Nah, di sini kita akan menghapus variabel sales. Lalu kita gantikan dengan nilai solusi yang ini X1 hingga X3. Nah, seperti itu. Nah, pada subjek to the contract ini kita langsung hapus saja. Seperti ini ya. Lalu kita akan add pada add contract
Kali ini kita akan masukkan sel reference pada koefisien 1 hingga ke 3. Mengapa kita memasukkan 1 sampai 3 aja? Karena pada koefisien 1 sampai 3 ini arahnya sama. Pada koefisien persamaan keempat arahnya berbeda. Maka dari itu kita bisa masukkan 1 sampai 3 lalu kita samakan arahnya. Lalu kita pilih constraint yang 1 sampai 3 juga lalu kita klik add. Nah, pada kali ini kita akan memasukkan nilai koefisien persamaan yang keempat. Kita klik saja, lalu kita eh, ubah arahnya jadi sama dengan seperti ini. Lalu kita constraint-nya pilih yang satu. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah terisi ya teman-teman. Lalu kita akan solve. Langsung saja kita oke. Nah, di sini sudah terlihat nilai pada koefisien produk solusi X1 hingga X2, X3 dan nilai Z yang kita cari dengan nilai Z yaitu maximise dari X3 dihasilkan dengan 0,1818 dan seterusnya. Eh, dan selanjutnya kita akan mencari nilai minimal di 4. Pada kali ini sebenarnya sama rumusnya dari maksimal tadi sama. Yang membedakan ini koefisiennya hanya 3, yang ini 4. Dan kita sudah sesuaikan seperti soalnya. Langsung saja teman-teman kita akan mencari koefisien produk dengan rumus sum produk. Kita drag Y1 hingga Y4 dan beri separator. Lalu kita klik solusi, drag ke Y4. Jangan lupa untuk dikunci ya teman-teman agar tidak berubah nilainya. Kita enter. Nah, langsung saja kita drag ke bawah pada koefisien produk. Nah, langsung saja kita akan mencari nilai Z sama dengan sum produk. Nah, di sini kita akan drag koefisien objek hingga Y4, kita beri separator, lalu kita masukkan solusi sampai Y4. Sebenarnya rumusnya masih sama dengan yang tadi, teman-teman. Yang membedakan hanya yang tadi itu justru mencari maximus dari X3, yaitu kalau yang ini mencari minimax. Langsung saja kita akan masuk ke solver. Kita delete saja. Kita gantikan solusi S1, S3, Y4. Ini juga di delete. Ini juga. Lalu kita akan add. Mohon maaf. Lupa. Nah, yang membedakan antara maksimum, mencari nilai maksimum dan minimum, yaitu pada subjektifnya. Pada to ini, kita akan mencari yang min. Jika tadi soalnya max, yang sebelumnya kita pakai yang max, dikarenakan ini mencari yang minimum, maka kita pilih yang minimum. Lalu kita add saja. Lalu pada cell reference kita langsung pilih 1 sampai 2 pada koefisiennya. Nah, kenapa yang memilih 1 sampai 2 kita gabung? Karena arahnya ini sama ya teman-teman, seperti tadi sebelumnya. Lalu constraint-nya juga ini. Lalu kita add. Nah, ini kita masukkan ke koefisien persamaan ketiga dan kita ubah arahnya itu sama dengan, lalu beri yang selanjutnya. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah terisi. Lalu kita solve. Nah, di sini sudah terlihat nilai koefisien produk 1 hingga ke 3 dan
solusi Y1 hingga Y4 dan yang kita cari adalah nilai Z maximax dari Y4 yaitu sudah ditemukan dengan nilai 0,81818. Cukup sekian penjelasan dari saya pada Excel kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.